Nah, betul sekali beliau adalah Indonesia. Nah, kalian tahu kan bahwa Islam itu bahwa Islam itu ada di Arab awalnya. Tapi kenapa sih bisa dari Arab itu bisa sampai ke Indonesia katanya gitu? Sekitar tanya-tanya itu bisa sih yang awalnya Arab bisa sampai ke Asia. Nah, pada hari ini kita akan belajar hal tersebut. Nah, tujuan kepada kita pada hari ini berharap anak-anak itu mampu menjelaskan bagaimana Islam itu dapat masuk ke Indonesia. Yang kedua, yang berharap anak itu mampu menjelaskan apa saja jalur masuk Islam ke Indonesia, juga menjelaskan aspek teori yang menjelaskan bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia. Jadi masuknya Islam ke Indonesia yaitu pada awalnya melewati jalur perdagangan, di mana Indonesia pada saat itu sebagai jalur perdagangan besar. Kan kita tahu tuh bahwa banyak penjajah yang datang ke Indonesia, karena Indonesia pada sekali hasil buminya, alamnya dan juga keindahannya kan. Jadi ada 6 jalur utama Islam itu masuk ke Indonesia. Yang pertama ada jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni, dan juga politik. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu perdagangan. Kan sudah dijelaskan tadi bahwa Indonesia itu merupakan jalur perdagangan terbesar dan juga memiliki hasil bumi yang sangat diminati oleh bangsa asing. Nah, jadi bangsa Arab itu kan melakukan perdagangan dan juga melakukan perjalanan Islam. Supaya mereka tertarik ke Indonesia ini. Nah, para pedagang itu sebagai pembalik dan juga pedagang itu membentuk pemukiman atau yang disebut pemukiman. Dan itu dari sana lah dari datang ke berjualan ke Indonesia. Nah, dari situ dia mulai tuh semakin banyak semakin terus dibentuknya lah sebuah pemukiman khusus orang Arab pada masa itu yang dinamakan Koja. Nah, ada tuh faktor penting kenapa para pedagang itu mau datang ke Indonesia, itu dari strategis tadi. Karena Indonesia itu merupakan jalur perdagangan dunia pada saat itu. Yang kedua, karena hasil buminya ya ada tempat, terus buminya, misalnya juga keramahan penduduk. Jadi warga Indonesia itu sangat ramah-ramah dan juga open terhadap para pedagang. Kelima yaitu adalah perkawinan, di mana kan pedagang tadi telah membentuk sebuah kampung kan. Nah, dari situlah dia tuh mulai nih mendekati para warga lokal atau para pejabat di sana. Tapi jika ingin menikah, itu yang akan dinikahi itu harus memeluk Islam terlebih dahulu. Jadi baru boleh dinikahi. Nah, dari sana dari hasil pernikahan itu nanti akan terbentuknya keluarga Islam, kemudian akan tersebar. Selanjutnya yaitu lewat jalur politik. Nah, dari pernikahan tadi para pedagang ini kan biasanya lebih kaya kan. Nah, jadi para pedagang bangsawan itu tuh tertarik kayak wah ada saudagar kaya nih gitu. Jadi para raja-raja itu kayak mau membangun aliansi dengan para pedagang ini. Jadi mereka menikahkan putrinya dengan sang pedagang tadi. Nah, dari pernikahan itu kan harus sang putrinya harus masuk Islam dulu. Nah, dari situ terbentuk adanya aliansi. Jadi dengan pernikahan tersebut, memang kerajaan tersebut otomatis sedikit demi sedikit akan memeluk agama Islam. Nah, contohnya seperti ini, seperti kerajaan Singasai, Demak, Aceh, Utara, Ternate dan Tidore. Nah, kerajaan tersebut ada permasalahan itu karena adanya pernikahan dari pedagang dengan putri raja-raja yang punya Islam tadi. Nah, selanjutnya setelah terbentuknya kaum muslimnya tadi sedikit-sedikit itu mulailah dibentuk melalui jalur pendidikan, di mana dibentuknya sekumpulan kecil atau kelompok yang bahkan akan menjadi cikal bakal pendidikan Islam yang besar di Indonesia, yaitu pesantren. Di mana pendirinya itu
yaitu ada Sunan Ampel, Raden Patah, dan Sedandiri yang merupakan disebut Wali Songo. Nah, dimana kalau di Hanggo ini biasanya sang gurunya itu belajar ke gurunya, bermukir dia di tempat gurunya itu. Nah, selanjutnya dari jalur seni budaya dan juga tasawuf. Nah, setelah berkembangnya Islam sedikit demi sedikit untuk menggait hati para penduduk lokal, nah para Wali Songo tadi juga melakukan penyebaran Islam itu dari seni budaya, yaitu yang paling terkenal itu kan dari wayang kulit. Nah, wayang ini dari Wali Songo yang menyebarkan itu yang paling terkenal yaitu adalah Sunan Kalijaga. Jadi dia Sunan Kalijaga itu berperan dalam penyebaran Islam di bidang budaya melalui wayang kulit. Nah, dari jalur tasawuf yaitu para wali ini mendekatkan Islam dengan kepercayaan lokal sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Nah, ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia dan Ibu. Coba Wati tahu bacakan yang penting dulu sih. Pertama itu ada dari Mekah masuk pada abad ke-7, kemudian angka 80. Nah, ini ada Ibu. Jadi teori pertama yaitu teori Mekah, di mana ajaran Islam itu datang langsung dari Mekah, dari Mekah langsung ke Indonesia. Nah, teori ini mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia abad ke-7. Dan teori ini itu dikemukakan oleh Buya Hamka. Selanjutnya ada teori Persia, di mana teori Persia ini merupakan pengaruh budaya Persia yaitu Sufi, persyaratan keagamaan. Nah, menurut teori Persia Islam itu masuk pada abad ke-15. Selanjutnya ada teori Gujarat. Karena itu ada tahu nggak Gujarat dari mana? Iya. Betul sekali, Wati dan Dio, bahwa Gujarat itu ada di India. Menurut teori Gujarat, bahwa Islam itu masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 melalui pedagang Gujarat. Nah, dibuktikan dengan adanya makam yang ditemukan pada tahun 1297. Selanjutnya kita langsung kepada teori Cina. Yang menurutnya apa? Kalau ternyata Islam itu bisa masuk ke dari Cina ke Indonesia. Padahal kalau di zaman sekarang kita tuh tahu bahwa Cina itu banyaknya mayoritasnya yang Islam kan. Nah, ternyata Islam itu juga dijelaskan bahwa Islam itu pernah datang dari Cina ke Indonesia, yaitu adanya peran komunitas Cina dan adanya bukti arkeologis di Masjid Kuno, yaitu dikemukakan oleh Slamet Nurjana. Nah,